Oke, ini adalah buku dari Profesor Jimli ya. Saya kira cukup bagus bukunya ya. Dan nanti saya share dengan mahasiswa. Nah, pada bagian pertama ya di awal saya harus beberapa lagi bahan yang harus saya sampaikan. Pertama adalah tentang disiplin ilmu hukum tata negara. Ya, disiplin ilmu hukum tata negara. Ini harus dipahami dulu. Ya, ada negara sebagai objek ilmu pengetahuan, sama kayak diskusi di kelas. Kemudian istilah-istilah yang akan kita ulang sedikit, definisi hukum tata negara, lantas pembagian hukum formil ya dan material, hukum formil dan material ya. Kemudian hukum tata negara umum dan hukum tata negara positif. Kemudian hukum tata negara statis dan dinamis. Kira-kira itu yang bahan hari ini ya. Kita kuliah pelan-pelan aja ya. Kemudian saya mulai nanti bahan nanti saya berikan juga ya. Oke. Ini bahan pertama. Ya, kita lanjut masuk ke bagian bab kedua ya. Bab 2 sudah habis bab 2. Oke, saya cek lagi. Nah, oke ya. Jadi objeknya adalah negara ya. Namanya juga hukum tata negara ya. Negara itu dipandang sebagai gejala kehidupan umat manusia sepanjang sejarah umat manusia. Nah, konsep negara itu berkembang mulai dari bentuk yang paling sederhana sampai kepada yang paling kompleks di zaman sekarang ya. Nah, misalnya negara yang sederhana itu zaman dulu adalah negara kota ya di zaman Yunani, atau bisa juga dalam konsep negara Madinah ya di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang kita harus pelajari ya. Nah, dalam mempelajari ilmu tentunya kita harus belajar realitas sejarah. Misalnya kalau ada yang bersinggungan dengan agama, ya ada satu masa di mana Islam menjadi patokan bernegara, ya kita jadikan sebagai objek ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian juga kalau seandainya ada di zaman Yunani kuno sebagai bahan pelajaran sejarah, kita jadikan itu bahan sejarah. Ya, misalnya di zaman Kristen abad pertengahan kita tetap mengacu sebagai satu ilmu pengetahuan ya. Jadi bukan belajar agama kita. Nah ini definisi-definisi dan kemudian keterkaitannya. Jadi ada keterkaitan misalnya dengan politik, ya, kemudian hukum administrasi, administrasi pemerintahan dan sebagainya. Ya. Nah, jadi negara itu banyak beragam definisinya. Misalnya dari Holt Phillips, Paul Jackson, and Patria Leport mengatakan negara atau state adalah an independent political society occupying a defined territory, the members of which are united together for the purpose of resisting external force and the preservation of internal order. Jadi negara itu adalah satu kelompok masyarakat politik ya, yang memiliki teritorial dan anggotanya itu diikat dengan satu tujuan bersama untuk mempertahankan serangan dari luar dan juga untuk ketertiban internal. Jadi negara gitu. Ada unsur penduduk, ada unsur wilayah, dan ada unsur tujuan ya. Kemudian ada definisi lain, pengertian lain dari negara yang disampaikan oleh Phillips, Jackson, dan Leport ya. Ya dikatakan, oke,
bahwa tidak ada satupun masyarakat politik yang dapat dimasukkan sebagai negara, setidaknya dia memiliki fungsi ya melaksanakan ya. Tetapi fungsinya misalnya kompleks ya, ada penduduk, ada kesadaran sosial, ada kebutuhan berpemerintahan ya. Kemudian ada pajak yang ditentukan, ada keadilan yang harus ditegakkan, kemudian mengatur perdagangan, fasilitas pendidikan, dan lain-lain kepentingan sosial. Nah, itu yang dimasukkan negara ya. Gitu. Oke. Kemudian ada lagi yang definisi lain dari negara itu adalah yang dikatakan oleh sarjana tadi ya, sudah kita lihat tadi. Dan kemudian secara sederhana 4 unsur negara ya. Saya ulang sedikit lagi. Yaitu adalah suatu wilayah tertentu, kemudian penduduk, satu pemerintahan, dan satu kedaulatan. Ya. Dan untuk lebih jelasnya, ini ada pendapat dari Hans Kelsen, Bapak Ilmu Negara, yang dalam bukunya namanya The General Theory of Law and State. Nah, Kelsen mengungkapkan pandangannya sebagai berikut. Negara atau state, a jurisdictic, ya, and state are politically organized by power, ya, dan elemen negara itu menurut Kelsen sekali lagi sama seperti yang lainnya, bahwa the territory of the state, ya, the territory of state, pembentukan dan pembubaran negara serta mengenai pengakuan negara dan pemerintahan. Jadi ada pengakuan negara dan pemerintahan dari lain atau internal. Kemudian waktu pembentukan negara bersangkutan, time element of the state. Misalnya Republik Indonesia itu kapan dibentuk? Yaitu pada proklamasi 17 Agustus 1945 ya, Indonesia ya. Kemudian ada rakyat yang bersangkutan. Kemudian ada juga pengakuan internasional, penting ya pengakuan internasional. Kemudian juga ada pertentangan antar tata hukum yang itu harus diatur. Kemudian juga ada fundamental rights and duties of the state, ya, soal jaminan hak dan kebebasan umat manusia. Dan yang terakhir adalah the power of the state, atau aspek-aspek mengenai kuasa negara. Ya, ini yang penting lagi ya. Jadi negara itu sebenarnya merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia atau human creation tentang pola hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan tujuan bersama. Apabila perkumpulan orang bermasyarakat diorganisir untuk mencapai satu tujuan sebagai pemerintahan, maka perkumpulan itu dapat dikatakan diorganisasikan secara politik dan disebut sebagai body politik atau negara, state, sebagai society political organized. Jadi sama semuanya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ini kan hanya mengulang aja, mengulang ilmu negara, mengulang IPIH ya, kira-kira gitu. Dan negara sebagai body politik oleh ilmu negara dan politik sama-sama dijadikan objek pengetahuan. Jadi kalau ditanya apa kesamaan objek pengetahuan antara ilmu negara dan politik, yaitu sama-sama menjadikan negara sebagai objek utama, ya, objek utama pengetahuannya atau ilmunya. Sedangkan ilmu hukum tata negara itu mengkaji aspek hukum yang membentuk dan yang dibentuk oleh organisasi negara. Ilmu politik melihat negara sebagai a political society, ya, masyarakat politik dengan memusatkan perhatian pada 2 kajian, yaitu teori politik, political theory, dan organisasi politik, political organization. Ilmu politik sebagai bagian dari ilmu sosial lebih memusatkan perhatian pada negara sebagai realitas politik. Ya, seperti dikatakan oleh N.G. Clark, dibilang politics can only be understood through the behavior of its participants, and this behavior is determined by social force
social, economic, racial fraction dan sebagainya. Nah, ini yang ilmu politik ya, pengertian politik. Dan kemudian juga ada keterikatan politik, ada pengaruh dari kelompok-kelompok sosial dan segala macam. Ya, dan tetapi yang terpenting dari semuanya adalah the rules of the constitution. Bagaimana konstitusi mengatur kehidupan politik. Ya, ini yang perilakunya. Jadi dibingkai seperti itu. Jadi peranan institusi kenegaraan itu diatur dalam politik, dalam konstitusi. Ya. Nah, ini pengertian macam. Ada juga pengertian dari Robert Dahl, seorang ahli politik, dalam bukunya Preface to Democratic Theory. Ya, dia mengatakan ilmu politik lebih mengutamakan ya dinamika terjadi di masyarakat daripada norma-norma yang tertuang dalam konstitusi negara. Misalnya bagaimana masyarakat memilih, ya, bagaimana masyarakat mencoblos, memilih partai politik, memilih tokoh untuk menjadi calon presiden dan sebagainya. Itu ilmu politik. Nah, kalau ilmu negara lagi, ya, nah ilmu negara ini adalah salah satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan. Nah, ini yang menurut Profesor Wiryono, kita membahas norma hukum mengatur hubungan antara subjek hukum, orang atau bukan orang dan sekelompok orang atau badan hukum yang berwujud negara atau bagian dari negara. Ya, sekali lagi kita ketemu istilah dengan subjek hukum ya. Oke. Berbagai macam istilah ya dari hukum tata negara itu. Ya, kita lihat misalnya, lewatan. Ya. Jadi misal dari Profesor Djoko Sutono, ya, Bapak Ilmu Negara Indonesia, dia mengistilahkan hukum tata negara sebagai perpasung lihre. Perpasung itu tata negara. Perpasung tata negara, kemudian lihre itu ilmu pengetahuan. Ya. Ini segala macam. Kalau dalam bahasa terjemahan bahasa Inggrisnya adalah constitutional law, ya, atau teori konstitusi. Oke, ini pengertian dasarnya. Oke. Kemudian ada yang mengatakan hukum tata negara itu lebih luas cakupannya ya daripada istilah hukum konstitusi. Hukum konstitusi dianggap sempit, lebih sempit karena hanya membahas hukum dari perspektif teks undang-undang dasar ya, sedangkan hukum tata negara tidak hanya terbatas pada undang dasar. Ini perbedaannya, jadi lebih luas ya karena ada misalnya kita bicara juga tentang tentang konvensi ketenagaan dan segala macam, makanya lebih luas itu ya, hukum tata negara peristilahannya. Ada juga pendapat lain ya dari misalnya dari Thomas Paine ya, dibuat oleh konstitusi itu, kita bahas konstitusi dibuat oleh rakyat untuk bentuk pemerintahan, bukan sebaliknya ditetapkan pemerintah oleh untuk rakyat misalnya. Ini yang pengertian sangat dasar. Jadi dasarnya kembali basicnya adalah rakyat ya, bukan pemerintah. Rakyat dulu yang ada, baru ada pemerintahan ya. Karena kita menentukan negara mau kemana, apa yang dibentuk negara dan sebagainya. Jadi konstitusi mendahului pemerintahan. Karena pemerintahan itu justru dibentuk berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, konstitusi lebih dahulu ada daripada pemerintahan. Ya, ini yang pengertian-pengertian dasar yang saya kira oke. Saya masuk ke pengertian. Nah, ini yang pengertian-pengertian konstitusi. Ya, saya kira saya mengulang saja ya. Bahwa konstitusi itu berbagai macam istilah. Dalam bahasa Belanda namanya grondwet. Grond itu dasar, wet itu undang-undang. Dan dalam bahasa Jerman namanya Grundgesetz. Grund itu dasar, Gesetz itu undang-undang juga ya. Mana yang lebih luas ya dalam bahasa seperti ini. Ya. Jadi kalau menurut Apeldoorn itu konstitusi lebih luas daripada Grondwet. Kalau Grondwet itu yang sifat tertulis, tapi konstitusi yang tertulis maupun tidak tertulis norma-norma dalam bernegara. Oke. Ini istilah-istilah yang nanti saya share ya. Ini pendapatnya Pak Sri Sumantri tentang apa yang disebut sebagai konstitusi. Kalau menurut Sri Sumantri,
Grono itu baru gunakan pada tahun 1813. Ini persoalan sejarah ya. Gitu ya. Nah, saya ingin masuk pada, nah ini persoalan definisi. Saya kira saya sudah ungkapkan sedikit ya. Jadi berbagai macam istilah ini dari Van Vollenhoven, ya, saya kira sudah saya sampaikan juga sedikit kemarin. Ya, menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat bawahan menurut tingkatannya, yang masing-masing menentukan wilayah atau lingkungan rakyat sendiri-sendiri dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsi masing-masing serta menentukan proses dan kewenangan. Kita kemarin sudah bahas itu ya. Oke, kemudian ada lagi dari Logeman, ya. Menurut Logeman ini, ya, bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Negara adalah organisasi jabatan. Jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian bersifat sosiologis. Karena negara merupakan organisasi terdiri dari fungsi-fungsi yang lain maupun keseluruhan. Maka dalam pengertian yuridis, negara merupakan organisasi jabatan. Ya. Jadi menurut Logeman, hukum tata negara meliputi baik personal dir maupun Gebiedlir atau hukum persorangan maupun badan hukum. Ya, itu. Nah, ada lagi pendapat tentang hukum tata negara dari Van Apeldoorn. Ya, dia katakan bahwa hukum tata negara atau Verfassung Recht itu disebutkan oleh Van Apeldoorn sebagai Staatsrecht dalam arti sempit. Sedangkan dalam arti luas, Staatsrecht meliputi pengertian hukum administrasi negara, Verfassung Verwaltungsrecht atau administratif Recht. Nah, ini yang dikatakan. Ada lagi pendapat lain dari McIver bahwa hukum tata negara atau constitutional law adalah hukum yang mengatur negara, sedangkan hukum yang oleh negara digunakan untuk mengatur sesuatu selain negara disebut sebagai hukum biasa ordinary law. Itu pendapat yang dari McIver. Nah, ada yang lebih tegas lagi, yang lebih konkret lagi dari Wade and Phillips. Ya, dia mengatakan bahwa constitutional law is a body of rules which prescribe the structure, the function of the organ of central and local government. Nah, dia katakan begitu, bahwa hukum konstitusi adalah seperangkat aturan yang menggambarkan struktur, fungsi-fungsi dari organ pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Ya, karena ada pusat dan daerah. Nah, ini yang saya kira nanti bisa dibaca lebih luas ya. Nah, saya ingin masuk ke definisi yang disampaikan oleh APDC. DC adalah seorang sarjana hukum tata negara yang terkemuka. Ya. Ini dia menulis buku Introduction to the Study of the Law of the Constitution tahun 68. Dia menyebutkan bahwa hukum tata negara mencakup semua peraturan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi distribusi atau pelaksanaan kekuasaan berada di negara. Jadi APDC ini berangkat mengenai persoalan distribusi atau pembagian kekuasaan dan pelaksanaan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Itu seperti struktur ya, ada pemerintah pusat, ada pemerintahan daerah, ada presiden, ya, ada sebagai pemegang pemerintahan di pusat, ada gubernur daerah, ada bupati di tingkat kabupaten atau wali kota di tingkat kota. Ada lagi pendapat dari sarjana yang terkemuka yaitu Maurice de Perger, seorang sarjana Prancis. Dia mengatakan bahwa hukum tata negara adalah satu cabang hukum publik yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu negara. Ya, ini dia memberikan tekanan pada aspek organisasi dan fungsi-fungsi. Ini yang kita ulang saja. Ya. Nah, ini pendapat tadi Howard Phillips tadi saya sudah sampaikan di awal. Saya lengkapi saja. Ada juga pendapat dari Muhammad Kusnardi dan Harmi Ibrahim. Ketua ini adalah dosen senior dari Universitas Indonesia.
Ya, dia mengatakan hukum tata negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga dan hak asasi. Ini umumnya seperti ini. Jadi kalau satu ada pertanyaan, coba Anda jelaskan definisi, maka semua unsur ini harus terpenuhi ya, harus terpenuhi. Nah, kalau kita lihat dari rumusan-rumusan di atas, maka kita bisa simpulkan hukum tata negara adalah ilmu yang termasuk salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum ketenagaraan yang berada di ranah publik. Ya, itu ingat publik ya, bukan privat. Definisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli sehingga tidak hanya mencakup kajian mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar organ negara, tetapi mencakup pula persoalan yang terkait dengan mekanisme hubungan antar organ-organ negara itu dengan warga negara. Hukum tata negara tidak hanya merupakan rah atau hukum, dan apalagi hanya wet atau norma hukum tertulis, tapi juga ada lihr atau teori, sehingga pengertiannya mencakup sebut sebagai perpasung reh, hukum konstitusi, dan sekaligus perpasung lihr atau teori konstitusi. Dan hukum tata negara dalam arti luas mencakup baik hukum yang mempelajari negara yang pengertian keadaan diam, stat in rush, atau mempelajari negara yang keadaan bergerak, stat in beguing. Ya, ini yang pendapat yang secara lengkap ya. Oleh karena itu, Profesor Jimli berpendapat dalam pengertian hukum tata negara itu harus dimasukkan pula faktor konstitusi sebagai objek kajian yang pokok. Konstitusi baik dalam pengertian material, formil, administratif, ataupun tekstual, dalam arti collective minds, ataupun dalam arti civic behavioral realities adalah pusat perhatian yang sangat penting dari ilmu hukum, tata negara atau the study of the constitutional law. Konstitusi yang dijadikan objek kajian dapat mencakup 3 pengertian, yaitu konstitusi immaterial zin yang dikualifikasi karena isinya, misalnya berisi jaminan hak asasi manusia, bentuk negara dan fungsi-fungsi pemerintahan dan sebagainya. Kemudian ada konstitusi informal zin yang dikualifikasi karena pembuatnya, misalnya adalah MPR ya lembaganya. Kemudian konstitusi dalam arti naskah groundwork sebagai Gehriven dokumen bisa diterbitkan oleh lembaga negara dan sebagainya. Itu pengertian disampaikan oleh Profesor Jimli. Jadi di samping konstitusi yang dijadikan objek kajian dapat berupa nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam teks konstitusi tersendiri, maupun nilai-nilai dan norma yang hidup dalam kesadaran kognitif atau kolektif mind dan perilaku warga masyarakat. Oke. Oleh karena itu ya, konstitusi hukum tata negara harus diartikan sebagai hukum dan kenyataan praktik yang mengatur tentang nilai-nilai luhur dan cita-cita rakyat kolektif suatu negara, format kelembagaan organisasi negara, mekanisme hubungan antar negara, dan mekanisme hubungan antar lembaga negara dan warga negara. Jadi kemudian dengan demikian ya, ilmu hukum tata negara itu dapat dirumuskan sebagai cabang ilmu hukum yang pelajari prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang tertuang secara tertulis maupun yang hidup dalam kenyataan praktek ketatanegaraan berkenaan dengan satu ya, konstitusi yang berisi kesepakatan kolektif suatu komunitas mengenai cita-cita untuk hidup bersama dalam satu negara. Nah, kalau kita di Indonesia itu dimuat di dalam alinea keempat Undang-Undang 45 ya, di pembukaan. Kita lihat. Kemudian ada institusi kekuasaan negara beserta fungsi-fungsinya. Misalnya ada DPR, ya, ada bab pemerintahan, ada kementerian, ada kekuasaan kehakiman, ya, ada badan pemeriksaan keuangan dan sebagainya. Itu bisa dilihat di dalam konstitusi. Kemudian mekanisme hubungan antar institusi itu, misalnya dalam pemberian gerasi ya, artinya pengampunan bagi seorang, maka presiden sebagai kepala negara harus memperhatikan pendapat dari Mahkamah Agung. Nah, inilah sebagai check and balance. Atau misalnya pengangkatan hakim agung diajukan calonnya oleh presiden sebagai hasil seleksi dari komisi yudisial. Ya. Kemudian presiden mengajukan
kepada DPR untuk fit and proper test. Ya, itu adalah satu mekanisme hubungan antar lembaga negara. Contoh-contoh konkretnya. Ya. Oke. Kemudian prinsip-prinsip hubungan antar institusi kekuasaan negara dengan warga negara. Ya. Ini penting juga kita lihat bagaimana negara melindungi hak asasi manusia, bagaimana negara diwajibkan mengatur pendidikan bagi seluruh warga negara. Nah, keempat unsur dalam definisi hukum tata negara tersebut pada pokoknya adalah hakikat konstitusi sendiri sebagai objek utama kajian hukum tata negara atau constitutional law. Karena dasarnya konstitusi berisi, diulangi lagi, konsensus antar rakyat untuk hidup bersama dalam suatu komunitas bernegara dan komunitas kewarganegaraan. 2. Konsensus kolektif tentang format kelembagaan organisasi negara tersebut. Dan 3. Konsensus kolektif tentang pola dan mekanisme hubungan antar institusi atau kelembagaan negara. Ya. 4. Konsensus kolektif tentang prinsip-prinsip dan mekanisme hubungan antar lembaga negara tersebut di atas. Ya. Ada juga sedikit disinggung tentang pengertian hukum tata negara formil dan material. Nah, Logeman, seorang sarjana Belanda, dalam bukunya Stadrecht membedakan antara formil stelselmatigheid dan material stelselmatigheid. Istilah pertama atau formil stelselmatigheid adalah hukum tata negara. Yang kedua adalah ajas-ajas hukum tata negara, material stelselmatigheid. Jadi kalau formil itu adalah hukum tata negara, sedangkan yang kedua adalah ajas. Nah, ya oke. Jadi itu perbedaan-perbedaannya. Oleh karena itu di dalam hukum tata negara menggunakan ajas-ajas hukum tata negara, pengantar hukum tata negara pokok-pokok. Ya ini yang satu istilah yang menurut saya itu benar tentang hukum tata negara ya. Sedangkan menurut Djoko Sutono, konstitusi yang menjadi objek hukum tata negara, material dan formil juga mempunyai 3 arti. Pertama, dalam arti material, algemene verbinden verpflichten, artinya ajas-ajas dalam hukum tata negara. Kemudian formil, yaitu bahwa undang-undang itu telah mendapat persetujuan bersama DPR dan pemerintah. Jadi formil adalah persyaratan undang-undang. Kemudian dalam arti naskah yang harus terdokumentasi, jadi bahwa satu undang-undang harus dimasukkan dalam apa yang disebut sebagai lembaga negara. Kalau dalam bahasa Belanda, Staatsgezet. Semua seperti itu ya. Di negara-negara lain sama seperti itu. Oke, nah objek kajian itu 3 pengertian. Ya, misalnya jaminan hak asasi manusia yang pertama dan fungsi-fungsi pemerintahan. Kemudian lembaga negara, ya pembuat konstitusi, MPR. Kemudian ada naskah yang diterbitkan dalam lembaga negara. Oke, ini ada pembagian lain, yaitu hukum tata negara umum dan hukum negara positif. Hukum tata negara umum membahas ajas-ajas, prinsip-prinsip berlaku, ya, yang berlaku umum. Sedangkan hukum tata negara positif membahas hukum tata negara yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu sudah hukum positif. Misalnya hukum tata negara Indonesia, hukum tentang pemilu, ya. Bisa juga kadang-kadang ya pengertian hukum tata negara yaitu ya ada hukum yang berlaku pada satu saat dan hukum berlaku pada satu yang akan datang karena akan dirubah, akan dibentuk ya. Tapi setidaknya ya hukum tata negara itu dibedakan dalam 3 aspek. Ya hukum tata negara umum bersih ajas-ajas hukum yang universal. Misalnya kepala pemerintahan itu harus dipilih dalam suatu pemilihan. Itu prinsip umum yang disebut sebagai pemilihan umum. Kemudian bersih ajas tentang teori praktik dalam negara ya. Misalnya tentang katakanlah pembuatan budget negara itu harus melalui persetujuan di parlemen ya. Ada hukum positif yang berlaku dalam satu negara. Oke. Ada juga pembagian yang disebut sebagai hukum tata negara statis dan dinamis ya.
Nah, hukum tata negara statis apabila negara jadi objek kajiannya dalam keadaan statis atau diam. Hukum tata negara statis itu disebut sebagai hukum tata negara bersempit. Sedangkan hukum tata negara luas mencakup tata negara dinamis, yaitu manakala negara sebagai objek ditelah dalam keadaan bergerak. Nah, ini yang terakhir disebut sebagai, yang biasa disebut sebagai ilmu hukum administrasi negara. Misalnya proses pembuatan undang-undang, pembuatan suatu katakanlah perizinan ya oleh lembaga negara, ya penerbitan sertifikat tanah, itu adalah ilmu dari hukum administrasi negara. Yeah. Jadi seperti itu ya. Jadi saya kira kuliah hari ini kita singkat saja ya. Minggu depan itu hari libur ya. Libur itu puasa pertama ya. Puasa pertama ya. Karena kampus rektor menetapkan libur tanggal 22 dan 23 ya. Bagi yang muslim menjalankan ibadah puasa dan sholat tarawih ya. Biasanya ramai sholat tarawih hari malam pertama atau malam kedua. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke. Tidak. Kalau tidak ada ya, saya kira selamat ya untuk ini semuanya, dan kemudian nanti kita selang-seling kuliahnya ya. Kira-kira gitu ya, kadang online, kadang offline. Oke ya. Selamat sore. Makasih ya. Terima kasih Bapak. Sehat ya.